Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dan juga seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Rosa. Hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita. Hari ini kita akan belajar pendidikan karakter Tarakanita. Ya, untuk kali ini masih melanjutkan nilai KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ya, nanti kalian juga bisa belajar dari buku kalian, ya, buku pendidikan karakter yang sudah dibagikan. Ya, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih Kau berikan rahmat kesehatan. Tuhan, kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, apakah semua sudah siap belajar? Bagus. Kalau sudah siap, mari duduk yang rapi, perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan supaya nanti bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hari ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita adalah masih melanjutkan KD-nya memahami Puspa dan Satwa Indonesia. Kemarin kita belajar tentang satwa ya. Hari ini nanti setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan cara menyayangi hewan di sekitar kita. Yang kedua, kalian bisa menentukan sikap atau tindakan yang tepat dalam menyayangi hewan. Ya, sesuai nanti ada gambar ya. Nah, sebelum belajar, coba perhatikan dulu ya. Nah, ini coba perhatikan anak-anak. Pernahkah kalian melihat hewan ini? Ya, pasti semua sudah pernah lihat ya, walaupun mungkin hanya melalui televisi ya. Nah, kalau melihat sendiri ke laut pasti mungkin belum ya. Oke, kalau sudah pernah melihat, hewan apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Ini adalah lumba-lumba. Ya. Nah, biasanya hewan ini dimanfaatkan untuk apa ya? Ada yang tahu? Oh, diambil dagingnya? Oh, tidak. Apa ya? Oh iya, ada yang pernah tuh. Untuk sirkus, Bu. Ya, biasanya untuk pertunjukan sirkus. Adakah yang pernah menonton sirkus lumba-lumba? Oh, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Kira-kira mau menonton tidak ya? Nah, baik. Sekarang Ibu Rosa akan ajak kalian menyaksikan film sirkus lumba-lumba ya. Coba nanti kalian perhatikan baik-baik. Mari kita bersama-sama menyaksikan sirkus lumba-lumba. Kita mengenalkan boleh kaji ini karena lumba-lumbanya ini punya nama sejak lahir. Siapakah di sana? Namanya siapakah? Ada itu tuh siapa tuh? Martin.
Kaji Gustavo menuju. Iya, sampai sudah. Apa yang akan kamu tunjukkan di sana, Kaji? Maksudnya? Mau tepuk tangan dulu kata Kaji. Ya, dari sekolah akan ditunjukkan Kaji Gustavo. Kolaborasi bersama lumba-lumba, kameranya disiapkan. Kaji Fernando sudah siap di sana. 4 ekor lumba-lumba. Penonton yang lain tidak diam. Saya kasih tugas bantu itu. Setiap sentuhan bola kita beri nilai 1. Boleh duduk ya. Suara yang keras setengah yang ya. Marcel, perhatikan baik-baik soalmu. 4 ditambah 3. Jangan kesel. 4 nambah. Paham? Baik, keras setengah yang nambah. Ditahan tongkatnya, jangan naik, jangan turun ya. Saya minta hitungan setiap sentuhan bola. Yuk, mulai. Lebih keras lagi suaranya. Sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri mana suaranya? Lebih keras. Kurang kompak. Sekarang coba kita akan, setelah kalian tadi menyaksikan, menonton, melihat ya sirkus lumba-lumba. Nah, sekarang coba bagaimana perasaanmu setelah menonton film tadi? Oh iya, ya, ada yang nggak suka sepertinya ya. Menonton sirkus pasti menyenangkan ya. Menyenangkan ya tadi ya. Hebat ya. Lumba-lumbanya begitu hebat mengikuti pelatihnya ya. Jadi asik menontonnya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang hewan lumba-lumba tadi? Oh iya, hebat, bagus ya, luar biasa ya. Bisa disuruh macam-macam tadi ya. Kalian sudah saksikan. Nah, tetapi pernahkah kalian berpikir betapa menderitanya lumba-lumba tadi? Loh, kok menderita, Bu? Dia tadi senang-senang saja, ya, bermain, main bola, disuruh berhitung dan sebagainya, ya. Kok lumba-lumbanya kasihan ya? Menderita? Apa iya dia menderita? Kenapa kira-kira ya? Ada yang tahu? Iya, bagus. Lumba-lumba tadi sangat menderita sebetulnya. Karena apa? Karena dia dipaksa, dilatih secara keras. Ya, dia hewan ya, tapi dia dilatih tadi. Bahkan mungkin disiksa oleh pelatihnya kalau dia tidak nurut, kalau dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Ya, untuk bisa lumba-lumba itu sampai bisa memainkan bola, sampai bisa berhitung,
itu pasti perlu latihan, ya. Perlu latihan yang cukup lama. Nah, ketika latihan itu pasti bagi si lumba-lumba itu pasti tidak mudah, ya. Nah, makanya dia pasti mungkin disiksa, disakiti ya oleh sang pelatih. Nah, dia dipaksa demi si pelatih bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau lumba-lumbanya lucu, pintar, kan penontonnya senang ya. Jadi nanti semakin hari penontonnya semakin banyak karena kepingin melihat kehebatan si lumba-lumba. Tetapi di balik semua itu, si lumba-lumba menderita karena dia harus berlatih keras. Nah, ya. Nah, tetapi apakah itu cara menyayangi hewan yang benar? Yang dilakukan oleh pelatih lumba-lumba itu membuat lumba-lumba itu menjadi pintar, apakah itu sudah cara menyayangi hewan yang benar? Oh, ada yang bilang iya, tapi ada yang mengatakan tentu tidak. Ya, kalau kita menyayangi hewan, kita harus apa kemarin? Kemarin kita sudah belajar. Iya, harus memberi makan, harus memberi minum, harus memandikan, ya kan? Harus membuatkan kandang, harus memberi vaksin dan sebagainya. Ya, bukan menyakiti atau menyiksa, ya, memaksa ketika hewan itu tidak menurut kepada kita. Nah, sekarang coba mari kita mengamati gambar berikut ini. Ya. Ini ada gambar apa coba anak-anak? Coba perhatikan ini. Ini hewan-hewan ini sudah terkapar semua ini ya. Sudah mati semua ini. Ini orang dari tengah hutan membawa hewan-hewan ya. Mereka habis berburu ya. Berburu dikumpulkan sudah sebanyak ini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu berburu, menyiksa ya, menangkapi binatang-binatang yang hidup di hutan. Mereka padahal sedang mencari makan ya. Mereka buru, mereka tembak, mereka tangkap ya. Kemudian apakah tindakan mereka itu benar? Benar apa tidak? Oh, tentu saja tindakan mereka itu tidak benar, ya. Nah, jadi ini tidak boleh ditiru, ya. Kalau nanti kalian besar tidak boleh melakukan hal seperti ini, ya. Terus yang ini. Nah, apa yang Bapak ini lakukan? Iya, memberi makan ayam peliharaannya. Ya, nih ayamnya banyak sekali, ya. Apakah tindakan Bapak ini benar? Iya, bagus. Bapak ini menyayangi hewan peliharaannya ya. Diberi makan. Nanti hewan ini bisa menghasilkan telur ya. Terus kalau udah besar bisa menghasilkan bermanfaat juga dagingnya. Tapi Bapak ini tidak menyiksa ya. Nah, sekarang yang ini. Gambar apa ini, Ibu? Ada yang tahu ya? Gambar apa ini? Oh, ada yang tahu ini, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah kulit domba. Nah, domba itu di kulit ini diambil bulu-bulunya. Ya. Mereka mau dimanfaatkan. Tapi dombanya kasihan ya. Ya, apa tindakan mereka ini benar? Ya. Mereka memang melakukan ini untuk mencari uang ya, untuk kebutuhan pribadi ya, tetapi tidak menghiraukan bagaimana binatang itu. Nah, bagaimana anak ini? Sedang apa ini? Ini ada kambing ini ya, dalam kandang ini. Anak ini sedang apa ya? Iya, memberi makan kambing ya ini ya. Kemudian ini. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama. Lihat, mereka berburu. Ya, diikat nih.
Ya, ini padahal ini monyet-monyet besar itu, ya, hewan-hewan yang dilindungi mereka tangkap, ya. Kemudian ini tindakan bapak ini memelihara domba, ya, yang tadi di sini bulunya diambili sama bapak ini diberi makan, ya, pelihara dengan baik, ya. Ini lihat, udah bangga sekali nih, habis berburu nih tembakannya, ditembak, ya. Kalau yang kena tembak atau yang tertembak, hewan-hewan langka yang dilindungi, kalau semua setiap hari berbuat seperti ini pasti lama-lama akan punah, akan habis. Nah, ini tidak boleh. Kita harus melestarikan, harus menjaganya. Nah, ini sama ya. Ibu ini juga memelihara ayam. Nah, dibuatkan kandang ini. Di kandangnya, ya, beri makan, ya. Ini, nah, lihat apa ini? Burung hantu ini, ya. Burung hantu ditangkapnya, disakitinya. Nah, dibuka ya sayapnya ini. Ini udah tembak mati ini, padahal dia hidup bebas di hutan. Kalau udah seperti ini, pasti burung hantu ini akan tersiksa, ya. Nggak boleh ya, nak, ya. Nah, ini memelihara kambing-kambing ini di kandang ini, diberi rumput, diberi makan. Nah, itu beberapa contoh tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang baik dan yang kurang baik. Nah, sekarang mana tindakan yang menyayangi binatang dan mana yang tidak menyayangi binatang? Nanti kalian bisa membedakannya, ya. Nah, dan yang baik boleh ditiru, yang tidak baik jangan dilakukan. Nah, sekarang mari perhatikan, ya. Kita akan refleksikan apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita menyayangi hewan yang kita jumpai setiap hari? Nah, minggu yang lalu Ibu Rosa sudah memberikan tugas juga kalian untuk memelihara hewan dengan baik bagi anak-anak yang punya hewan peliharaan, ya. Jangan sampai kita lalai, kita lengah, tidak memperhatikan hewan-hewan yang kita pelihara. Kalau kita pelihara, maka kita harus rawat dengan baik, ya. Kalau memelihara dimasukkan kandang tapi kita tidak menyayanginya, lupa memberi makan, tidak memandikan, tidak membersihkan kandangnya, kasihan. Itu artinya kita tidak menyayangi, tapi kita menyiksa. Kalau kita tidak mau memberi makan, tidak mau mengurusi, biarkan binatang itu dilepas saja, liar, biar dia mencari makan sendiri, jadi tidak tersiksa, ya. Nah, jika kalian sudah menyayangi hewan, teruskan, ya. Yang kemarin sudah banyak yang mengirimkan ke Bu Rosa bahwa anak-anak banyak yang memelihara hewan dengan baik, memandikan, memberi makan, ya, mengajaknya bermain, ya. Teruskan. Nah, jika selama ini kita belum menyayangi hewan, mari, ya, kita sayangi hewan mulai dari sekarang. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mempunyai hewan piaraan? Tadi sudah disebutkan dan minggu yang lalu sudah kalian lakukan, ya. Nah, nanti tugasnya Bu akan kirimkan, ya. Kemudian kalian nanti akan memberi tanda centang, memilih tindakan yang benar dan tidak benar. Kemudian juga nanti akan menuliskannya. Nah, kemudian besok, paling lambat besok harus sudah dikirimkan ke Bu Rosa, ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang mari kita coba
simpulkan rangkuman apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Ya, pesan apa yang ada di sana. Ya, Tuhan menciptakan hewan yang harus kita sayangi. Ya, kita boleh memanfaatkan hewan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita boleh memotong hewan yang memang kita ternakkan untuk dipotong. Misalnya ayam, kambing, sapi, bebek, atau itik, atau mungkin yang memelihara ikan, ya memang ikan di kolam atau memang untuk kita persiapkan untuk dikonsumsi atau untuk lauk, ya. Nah, menyayangi hewan bisa dengan memberi makan, memberi minum, membuatkan kandang, membersihkan kandangnya, mengobatinya jika sakit, dan memberi vaksin. Nah, tindakan yang tidak boleh kita lakukan adalah menyakiti dan menyiksa hewan. Menyiksa hewan tuh contohnya tadi, bisa kita memelihara tetapi kita tidak merawatnya dengan baik, tidak memberi makan, membiarkan hewan kita sakit atau korengan, ya. Nah, itu kita sudah menyiksa. Kalau hewan itu diliarkan, dibiarkan hidup bebas, mungkin dia tidak akan sakit, mungkin dia tidak akan korengan, dia mungkin tidak akan kelaparan, ya. Nah, maka perhatikan ini ya. Nah, ini contohnya menjadikan lumba-lumba untuk sirkus. Itu menyakiti dan menyiksa, ya. Itu sebetulnya itu tidak boleh, ya. Kemudian menjadikan monyet, dijadikan topeng monyet. Ya, pernah melihat apa belum? Monyet yang dijadikan topeng monyet itu kan dipaksa ya untuk memikul sesuatu, untuk berjoget, untuk ya menari-nari, ya. Itu tentu ketika latihan membutuhkan waktu yang lama dan itu bukan tugasnya monyet ya, tetapi karena dipaksa oleh sang pelatih, nah maka dia bisa melakukannya. Tetapi untuk bisa melakukan itu pasti butuh perjuangan berat yang pasti menyakiti monyet dan juga lumba-lumba itu. Nah, itu ya tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah, semua ciptaan Tuhan, baik itu hewan maupun tumbuhan, harus kita sayangi ya, agar alam ini tidak rusak dan tetap lestari. Kalau anak-anak sekarang perhatikan, sekarang banyak terjadi bencana alam, tanah longsor. Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Karena sudah banyak hutan-hutan atau pegunungan yang gundul, yang pohon-pohon besarnya ditebangi sehingga tidak ada akar-akar tanaman yang menahan air ketika turun hujan lebat, maka terbawalah tanah dari atas, dari bukit ke bawah, air ke bawah, jadilah tanah longsor yang akan menimbun rumah-rumah atau segala yang ada di sekitarnya. Nah, maka mari kita bersama-sama menjaga kelestarian alam. Yang bisa kita lakukan apa? Dengan menanam tanaman di sekitar kita, ya, dengan memelihara, menyirami tanaman, memelihara hewan yang ada, jangan malah merusaknya, ya. Itu tindakan kecil yang mungkin bisa kalian lakukan, ya. Tentunya Bu Rosa ingin menugaskan kalian untuk menanam tanaman di rumah, ya. Bersama mama papa sekarang PJJ ya punya waktu untuk menanam sayuran ya. Kalau biasa di rumah menanam terong, menanam cabai, menanam bayam, ada menanam gambas dan banyak lagi. Kalian juga bisa lakukan bersama orang tua kalian ya, demi memelihara
tanaman di sekitar kita, juga hewan yang kalian pelihara ya. Itu yang kita pelajari hari ini, cukup singkat tetapi ini sangat bermanfaat agar alam kita tetap lestari dan memberikan keindahan serta udara segar untuk kita. Oke ya anak-anak, itu yang sudah kita pelajari. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena telah dikaruniai berbagai macam hewan dan tumbuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kurang menyayangi hewan yang kami jumpai dan kami pelihara. Dan ajari kami agar semakin menyayangi hewan ciptaan-Mu, sehingga alam ini tetap utuh dan lestari. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga nanti kalian bisa tetap semangat mengerjakan tugas kita hari ini dan menyayangi alam sekitar kita. Mari kita serukan salam semangat kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, anak-anak yang pintar, anak-anak hebat. Terima kasih karena kalian sudah siap sedia belajar meskipun kita harus belajar jarak jauh. Kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker ketika bertemu orang lain bepergian, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan supaya kita segera terbebas dari virus corona dan cepat masuk sekolah. Thank you, goodbye, see you tomorrow.